Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Minahdi Putra dari Pendidikan Bahasa Inggris SSC dari Universitas Indrapasta PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik yang sangat penting dan tugas Pancasila yang diberikan oleh Bu Bea dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan topik yang saya pilih kali ini adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji yang sangat merusak nilai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang menjadi pedoman hidup yang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Perilaku tindakan korupsi apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan dapat mendegradasikan nilai Pancasila secara perlahan-lahan. Budaya bahasa Indonesia yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan mempunyai rasa malu yang kuat akan hilang. Penangkapan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat publik sebut saja seperti kasus Hambalang, kasus Setia Novanto, dan kasus yang baru-baru ini sangat hangat, kasus benih lobster oleh Menteri KKP dan kasus dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial, bahwa menunjukkan bahwa tidak sadarnya para pejabat publik, menunjukkan bahwa tidak sadarnya para pejabat publik dengan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu korupsi. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral. Sedangkan secara garis besar adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, saya akan menerangkan lebih lanjut mengapa sih korupsi tidak sesuai dengan etika atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya, bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Perilaku korupsi ini yang terjadi adalah tidak kemudian telah merusak etika Pancasila, bahkan tidak mengamalkannya. Jika kita telisik lebih dalam pada nilai-nilai etika Pancasila, pertama Pancasila, bahwa korupsi sangat bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama sepakat bahwa mengambil hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang merupakan perbuatan yang berdosa. Kemudian, perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan dalam memperlakukan manusia, tidak menghargai manusia karena telah mengambil hak milik orang lain. Perilaku korupsi telah melanggar hal tersebut karena merasa memiliki kekuasaan, harta, sehingga dapat membeli hukum dan semaunya mengambil hak yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Pelanggaran selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, sehingga dapat dikatakan melanggar sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya, pada sila keempat yang harusnya mereka menjadi wakil rakyat yang bisa dipercaya oleh rakyat, tapi dia mengkhianati kepercayaan masyarakat itu sendiri dengan melakukan tindakan korupsi. Pada sila kelima, perilaku korupsi tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat yang lain dan hanya mementingkan kepentingan sepihak. Dari penjelasan ini bahwa dampak korupsi demikian besar sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat dan tidak menjalankan nilai etika Pancasila sesuai amanah Pancasila, tingginya kerugian negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dan hak kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, sehingga mempersulit ruang gerak untuk melakukan tindakan korupsi. Dan pembumian nilai-nilai Pancasila selalu digelorakan terutama kepada pejabat publik yang sangat mudah sekali melakukan korupsi. Nilai-nilai etika Pancasila juga harus disampaikan kepada generasi muda, terutama pada anak usia dini, agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan dan memberikan pemahaman lebih bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain dan negara. Singkat dari saya, semoga apa yang saya informasikan dapat memberikan pemahaman lebih kepada kita bahwa tindakan korupsi sangat berbahaya bagi negara dan masyarakat lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.